Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Satriawan dengan NIM 1917402341. Saya dari kelompok 6 PPMSP yang mana beranggotakan saya sendiri, Muhammad Bintang Satriawan, Mas Daud Setiawan, Mbak Nifah Husnayaini, Mbak Lailatul Fajriati, Mbak Aprilina Pangesti, dan Mbak Rifa Rahma Anjani. Saya akan mewakili mereka dalam review modul pembelajaran yang telah kami susun bersama, berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana modul ini diperuntukkan kelas 3 SD semester 1. Pembelajaran yang pertama adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyebutkan sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW dengan benar, menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dengan benar, menceritakan sikap percaya diri dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar, dan seterusnya. Kemudian materi pelajaran akan disediakan dalam bentuk video yang mana linknya sudah kami sediakan di sini. Maka dari itu, untuk peserta didik hendak membuka dan mengakses link ini untuk menyimak materi yang ada. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap yang harus kita tiru, yaitu sikap percaya diri dan mandiri beliau. Sejak kecil beliau dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri. Peninggal ayah dan ibunya, beliau dirawat oleh pamannya dan diajarkan untuk berdagang. Setelah diangkat menjadi Rasul, dengan percaya diri, beliau menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Dan juga dengan percaya diri, seseorang akan selalu menghargai kemampuan diri sendiri, teguh pendirian, dan tidak ragu-ragu. Kemudian semangatnya belajar surat An-Nasr. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu membaca Al-Quran surat An-Nasr ayat 1-3 sesuai tajwid Al-Quran yang benar, menulis macam-macam huruf hijaiyah, menghafal surat An-Nasr ayat 1-3 sesuai tajwid Al-Quran yang benar, memahami isi kandungan surat An-Nasr ayat 1-3 dengan benar. Materi pembelajaran bisa diakses melalui YouTube. Surat An-Nasr merupakan surat ke-110 dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah atau sudah Nabi Muhammad SAW hijrah. An-Nasr berarti pertolongan, berisi tentang pertolongan Allah SWT yang akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Pelajaran selanjutnya adalah meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan arti Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan bukti Allah SWT Maha Esa dan Maha Pemberi dengan benar. Menyebutkan cara meyakini bahwa Allah SWT Maha Esa dan Maha Pemberi, dan seterusnya. Materi pembelajaran dapat disimak melalui video YouTube. Berikut linknya. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan.
Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Pelajaran selanjutnya adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memiliki sikap tanggung jawab dan sikap tawadhu. Membiasakan hidup tanggung jawab dan tawadhu menyebutkan arti tanggung jawab dan tawadhu dengan benar, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap tanggung jawab dan tawadhu dengan benar, menunjukkan sikap tanggung jawab dan tawadhu dengan benar. Materi pembelajaran dapat disimak dari link video yang disediakan di sini. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya, sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik pada sama manusia dan alam sekitar, dan seterusnya. Tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala merintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang yang tawadhu, mereka adalah orang yang tidak sombong dengan kelebihannya. Pelajaran selanjutnya adalah salat adalah kewajibanku. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami arti salat dengan benar, melaksanakan salat secara tertib, membiasakan melaksanakan salat tepat waktu, membiasakan disiplin waktu, membiasakan hidup tertib, menyebutkan hikmah salat dengan benar, menunjukkan contoh inti ibadah salat dengan benar, menceritakan pengalaman melaksanakan salat di rumah dan di sekolah. Salat merupakan tiang agama. Salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Berikut adalah dalilnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan melaksanakan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inti dari ibadah salat artinya adalah doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hikmah salat ada banyak. Salah satunya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersikap rendah hati, disiplin waktu, melihara diri dari perbuatan dosa. Sebagai penunjang materi, simaklah video melalui link YouTube berikut. Video pertama, video kedua, video ketiga. Pelajaran selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kasih Allah jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi. Allah pasti akan mencintai kita. Kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib bisa dijadikan pelajaran yang mulia. Para nabi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita tentang akidah dan akhlak. Contoh dari kisah Nabi Yusuf. Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka bahwa Yusuf dimakan serigala.
Kemudian contoh dari kisah keteladanan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka, umat beliau, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Namun, kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Sebagai penunjang materi, simaklah video melalui link YouTube berikut. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Bintang Satriawan, mewakili kelompok 6 PPMSP, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.